Banyak yang mengira kalau galbay pinjol di tahun 2024 itu udah nggak aman. Kenapa? Karena banyak teknologi yang makin canggih sehingga DC pinjol dengan mudah menjatuhkan mental nasabah. Banyak pinjol yang upgrade DC lapangan, padahal pada kenyataannya justru di tahun 2026 DC lapangan itu mulai berkurang loh. Kenapa? Karena DC lapangan tidak segencar tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya desa lapangan itu sering loh datang ke rumah nasabah, tapi di tahun 2026 desa lapangan itu jarang datang ke rumah nasabah. Meskipun ada beberapa pinjam online yang upgrade memiliki desa lapangan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah galbay pinjol di tahun 2026 masih aman? Jawabannya masih aman. Seperti yang saya bilang, asal lakukan hal ini. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan tentang galbay pinjol di tahun 2026 ini. Jawabannya seperti yang saya bilang tadi, aman asal kalian melakukan hal yang saya bilang ini. Kenapa? Karena sebenarnya dari tahun ke tahun pinjol itu tetap aman asalkan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari ketika kita galbay di pinjam online. Jadi yang pertama, apa sih yang harus kamu lakukan supaya kamu aman galbay di pinjol legal? Sebelum ke situ kamu harus tahu dulu, sebenarnya semua pinjam online itu aman-aman aja. Mau kamu galbay belasan juta, mau kamu galbay puluhan juta, ujung-ujungnya cuma nama kamu masuk stek OJK saja loh, tidak ada resiko lain-lainnya. Tidak ada seperti kamu bisa dibawa ke hukum ataupun kamu dibawa ke pengadilan. Tidak ada. Kenapa? Karena pasal utang piutang kamu itu tidak bisa dipenjarakan ataupun kamu itu tidak bisa dibawa ke hukum. Resiko terberatnya hanya nama kamu masuk slik OJK saja. Jadi mau sebesar apapun utang kamu, ujung-ujungnya nama kamu masuk slik OJK saja. Dan perlu dicatat, DC pinjol itu cuman bisa neror doang, cuman bisa menekan mental kamu doang, cuman bisa mengintimidasi kamu doang. Kalau kamu bisa mengatasi hal tersebut, ya kamu bakal aman-aman aja. Tapi bang, masalahnya kan ada beberapa pinjam online yang memiliki DC lapangan, apalagi pinjol legal. Nah, ini yang masih keliru, banyak yang keliru di sini. Padahal pada kenyataannya dari 94 pinjol legal yang memiliki DC lapangan, yang memiliki desa lapangan itu cuma 12% aja loh. Sisanya mereka tidak memiliki desa lapangan. Jadi kesimpulannya, dari banyaknya pinjol legal, itu lebih banyak yang tidak memiliki desa lapangan. Nah, kalau kamu tidak tahu pinjol apa saja yang memiliki desa lapangan, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Nah, jadi apa yang harus kamu lakukan ketika kamu galbay di pinjol legal supaya kamu galbay dengan aman, supaya kamu galbay dengan tenang? Yang pertama, saya selalu menegaskan untuk ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Kenapa? Karena itu jalan utama DC pinjol untuk menjatuhkan mental kamu, untuk membuat kamu panik, untuk membuat kamu cemas. Bayangin aja, setiap hari neror tanpa henti. Lama-kelamaan kamu merasa terganggu loh. Apalagi dengan ancaman-ancaman DC pinjol legal kan, yang selalu meneror kamu, yang selalu mengancam. Setiap hari saya beri jamin, kamu pasti takut, kamu pasti panik. Kenapa? Karena hampir 90% nasabah yang galbay di pinjol legal, mereka yang panik, mereka yang takut karena teror DC pinjam online. Jadi kamu jangan sampai menjadi 90% itu. Kamu langsung saja ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Itu pun kalau kamu ingin galbay dengan aman. Tapi ada tapinya dulu. Sebelum kamu melakukan hal tersebut, kamu klarifikasi dulu kondar kamu. Karena kalau kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, otomatis loh DC pinjam online itu neror kondar. Jadi kamu bilang ke kondar kamu, kalau ada DC pinjol legal, neror nge-WA, itu biarin aja. Nggak usah direspon, karena paling lama nerornya 1 minggu. Kalau kamu melakukan hal tersebut, maka DC pinjol legal tidak ada jalan lagi untuk meneror kamu. Nah, itu yang pertama yang harus kamu lakukan. Dan untuk yang kedua yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus hapus izin aplikasinya seperti ini nih. Oke, bentar. Kamu hapus izin aplikasinya seperti ini nih. Nah, kamu hapus, jangan ada yang diizinkan. Tujuannya buat apa bang? Tujuannya supaya mereka nggak ada akses lagi ke galeri kamu, ke kontak-kontak kamu. Kalau mereka hapusnya, izinnya dihapus, mereka nggak ada akses loh, seperti kontak-kontak kamu ataupun galeri kamu. Jadi mereka nggak bisa menghubungi kontak-kontak keluarga kamu ataupun tidak bisa mengancam data
pribadi kamu. Karena emang tidak bisa dipungkiri, hampir semua nasabah itu takut kontak-kontak yang dihubungi dipermalukan. Karena ini senjata rahasia DC pinjam online. Jadi kalau kamu memutus akses mereka dengan cara menghapus semua izinnya atau menghapus aplikasinya, mereka tidak bisa ngapa-ngapain loh. Sebenarnya untuk aman gawai dari pinjol legal itu cukup loh dengan dua hal tersebut. Karena mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan ada beberapa pinjaman online yang memiliki desa lapangan. Nah, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Setiap desa lapangan itu ada kode etiknya dari pihak OJK. Mereka ada SOP-nya. Mereka juga tidak seperti yang kita bayangkan datang ke rumah marah-marah dan lain-lain. Mereka tidak seperti itu. Dan buat kamu yang takut tentang desa lapangan, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di playlist channel ini ada seperti cara menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Itu sudah lengkap, kamu bisa langsung klik saja. Nah, Galway di tahun 2026 itu sebenarnya aman kalau kamu melakukan hal tersebut dan kamu tahu kan kalau Galway di pinjol legal resiko terberatnya cuma nama kita masuk klik OJK saja. Satu lagi yang perlu kamu catat, semua ancaman dari pinjol legal itu hoax, itu bohong. Nah, jadi itulah pembahasan di video kali ini. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu. Yang namanya utang piutang itu wajib dibayar ya. Cuman kalau kadang kamu lagi tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.